Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah bagi setiap kita, bagi setiap gereja. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita berikan pengagungan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar Tuhan. Sungguh terbukti kesetiaan-Mu Bapa dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Amin, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan kepada kami semua sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau ada kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, baik ketidaktaatan kami, apapun yang kami lakukan, perbuatan, pikiran, perkataan kami yang tidak kudus Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Kiranya urapan Tuhan turun atas kami semua, khususnya yang melayani Tuhan. Biar urapan Tuhan boleh turun atas mereka semua. Talenta yang Tuhan telah berikan kepada mereka, boleh mereka kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan. Melalui hamba-Nya juga Tuhan, Bapak Pendeta Yonatan Tuhan yang Engkau telah utus sebagai berkat untuk jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan pakai mulut dan bibirnya Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan-Mu biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini kami datang dengan kerinduan kami Tuhan.
Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempat kami berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu Tuhan. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
bersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta, selamanya ku cinta. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Mari kita sembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, hanya Kau tempat kami berharap Bapa. Hanya Kau satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Tidak ada satupun hal Tuhan yang kami ingini selain Engkau pagi hari ini. Sekarang mari menyembah Bapak Ibu. Mari menyembah dengan bahasa roh. Engkau yang bisa bermasmur bagi Raja. Engkau yang percaya bahwa Roh Kudus tercurah pagi hari ini. Angkat hatimu, angkat suaramu bagi Raja.
Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Yang percaya anggur dan minyak baru tercurah di tempat ini, sama-sama kita katakan yes. Haleluya, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini bagi setiap kita, amin. Sama-sama kita tepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, amin. Membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama kita kan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama kita katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia, jemaat Tuhan. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Jemaat Tuhan, anggur baru, yuk dilempar anggurnya ke belakang, ke depan, samping, kiri, kanan. Yes. Minyak baru tercurah, rapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Woohoo! Amin. Woohoo! Haleluya. Semua udah dapat ya anggur dan baru, anggur dan minyak yang baru. Sebab itu kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sebab Dia Raja yang mulia, untuk selama-lamanya Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala jemaat Tuhan.
kasih Tuhan. Kami bawa sukacita kami pagi hari ini. Raja mulia. Katakan Allah pemenang. Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah Engkau Tuhan. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana pertolongan?
pertolonganku? Dari mana datang pertolongan? Hanya Yesus pertolonganku. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan bersama, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan? Hanya Yesus sumber pertolonganku. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita katakan sama-sama, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
bersyukur Tuhan, kami boleh ada kembali di tempat ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh rindu Tuhan menjamah setiap pribadi kami. Kami merindukan pertolongan dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam hidup kami. Bapa, beracaralah Tuhan dan bersabdalah pada hari ini, hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan kuasa-Mu besar-besaran buat semua umat manusia yang percaya kepada-Mu. Berkati kami yang hadir, berkati kami dan urapi kami. Bukan hanya hamba-Mu yang diurapi oleh firman-Mu dan kuasa-Mu, tapi juga kami semua yang hadir diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan buat kami semua. Bahkan banyak sekali kita sedang bergumul di hari-hari ini, Tuhan berikan jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati tempat ini, berkati kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita besar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Pentakosta atau Pantekosta. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan khususnya pada Tuhan Yesus lewat hambanya, Gembala Sidang dan Ibu di tempat ini yang sudah seperti keluarga bagi saya, ya seperti saudara, dan kami selalu berkomunikasi dan banyak hal. Dan terima kasih kesempatan kami tadi ibadah pagi jam 8 dan tadi selesai kurang lebih jam 9 lewat 45 karena ada perjamuan. Puji Tuhan, terima kasih. Saya percaya kita udah gak asing lagi Bapak Ibu, ya kita sudah saling mengenal. Ya saya senang kalau kesini tuh ketika pulang tuh disiapkan makanan kesukaan saya gitu. Gak banyak, cuman saya ada yang disukai gitu. Ya saudara, puji Tuhan, terima kasih. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya kasih tema breakthrough. Kenapa breakthrough? Karena anak Tuhan itu harus punya terobosan. Amin. Kenapa harus punya terobosan? Karena kita punya Allah yang besar. Kita selalu mengatakan bahwa Allah saya hebat, Allah saya luar biasa, Allah saya maha segalanya. Tapi pertanyaannya kita saudara, apakah kita sebagai anaknya juga luar biasa? Ini yang harus kita pertanyakan. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama sebagai orang percaya. Karena saudara tahu ketika Israel dikeluarkan dari Mesir, dari roh perbudakan, maka Tuhan ingin orang-orang Israel keluar dari Mesir oleh dipimpin oleh Musa dan didampingi oleh Yosua dan Kaleb, dan banyak sekali yang mendampingi saudara. Tujuannya adalah yang pertama, ya bukan hanya memberkati, tapi ingin merubah statusnya sebagai budak di Israel, Mesir, dan Tuhan ingin rubah status perbudakan itu menjadi status seorang anak. Dan kalau saya bicara seorang anak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika seorang anak dekat sama orang tuanya. Anak saya dulu, saya kasih sangu per hari itu 20.000. Kemudian lama-lama dia bilang, "Pak, aku tambahin dong uangnya." Udah 25. Ini buat 2 hari 50. SD kelas 5. Waktu itu, sekarang sudah SMA kelas 1, yang paling bontot. Saya kasih 50.000 dan saya bilang untuk 2 hari. Dan ketika saudara tahu besoknya lagi saya antar lagi, ya dia minta lagi uang. Lah kemarin saya kasih kan 50.000, gimana? Pak sudah habis kemarin, kenapa? Saya traktir teman, luar biasa. Ya saudara, saya tidak marah. Ada satu kebahagiaan saya, yang pertama anak saya tidak tipe orang yang pelit. Amin. Lu benar saudara. Saya gak pernah ngajarin dia untuk memberkati teman-temannya, enggak. Ya kan? Haleluya. Ya kan? Yang kedua, dia merasa bahwa dirinya itu anak. Saudara bayangkan seorang anak gak pernah khawatir akan hidupnya. Mau orang tuanya susah payah, banting tulang, mau kredit motor, anak tetap anak. Betul? Artinya status anak itu dia percaya bahwa orang tuanya tidak akan mensengsarakan anaknya. Artinya kita tahu bahwa anak itu selalu disayang. Haleluya.
Yakin gak Bapak Ibu Saudara disayang Tuhan? Kita kan panggil dia Bapa. Abah ya Bapa. Kalau nangis, wah luar biasa. Haleluya. Tapi ada pencobaan, saudara. Kabur. Di sini enggak ya? Amin. Karena persoalan kita bukan hanya bicara hal-hal yang sepele. Banyak sekali persoalan-persoalan kita. Tetapi di balik persoalan itu, saudara, di hari Pentakosta, dan kita akan belajar bagaimana, saudara, banyak hal yang harus kita pikirkan untuk sebuah terobosan dalam hidup kita. Iya, Pak Gembala, Pak Pendeta, semua kan ada masalah. Iyalah, pendeta juga punya masalah. Saya bukan hanya yang mengembalakan jemaat, Bapak Ibu. Saya juga memimpin para pendeta. Tanya Pak Jang. Bagaimana mengayomi pendeta di Bali sebagai ketua MPUK. Bagaimana mengayomi pendeta PGPI, aliran Pentakosta, GBI, GPD, GPD, semua. Siapa yang gak punya masalah? Ada yang curhat, Pak, gereja saya belum selesai. Ada yang curhat, Pak, kami belum bisa maksimal. Saudara, itulah sebuah fakta hidup kita ini penuh dengan persoalan. Tetapi kita jangan tetap diam dalam persoalan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar, saudara. Dan kita selalu bilang kita punya Tuhan yang besar. Kita punya yang hebat. Tapi kita gak punya terobosan. Terobosan, saudara, bukan bicara tentang hal-hal materi saja. Tapi bagaimana terobosan sebagai anak Tuhan, hidup ini berarti, saudara. Banyak kita gak mengerti status kita sebagai anak, sehingga kita nyaman dalam status anak, tapi bukan berarti kita nyaman, tapi kita bisa membuat sebuah breakthrough terobosan. Waktu saya menyerah jadi gembala, saya sama Tuhan itu berbicara lah gitu ya. Tuhan, aku gak mau jadi gembala aja dah. Aku mau lebih dari itu. Terus Tuhan bilang, kamu apa anakku? Terserah Tuhan deh. Saudara, selama perjalanan 2 tahun kemudian saya diangkat jadi ketua PGPI. Gak ada gaji, enggak saudara. Gak ada. Oh dia kan belum senior, macam-macam. Bukan soal senior gak senior. Persoalannya adalah ketika siapapun dipakai Tuhan pasti jadi berkat. Amin. Dan saya jalankan 2 periode saudara. 2 periode Pak. Yang kedua aklamasi. Malah yang tua-tua berdiri aklamasi. Dari Pak Heri Wawuruntu, Pak Firmanyo GPT, Pak Timotius Arifin, GBI Rock. Semua bilang aklamasi tetap petahana. Kalau Jokowi begitu keren ya. Boleh 3 periode Jokowi keren ya. Ini harus bawa minta 3 periode. Soalnya para calon-calon ini belum bisa menunjukkan stabilitas yang benar. Katanya, saya nggak tahu. Tapi semua bilang Jokowi, bahkan dibuat lagu. Apa tuh lagunya? Aku mau gitu. Pokoknya keren saudara. Pak Jokowi kembali. Saya percaya dia dipakai Tuhan. Nah ini yang harus kita tunjukkan. Sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Tahun ini habis Pak, harusnya tahun depan habis. Tapi karena dipersamakan dengan seluruh Indonesia PGPI, maka jadi 4 tahun, harusnya 5 tahun. Kenapa? Serempak bulan Juli akan milih ketua baru Bali. Saudara, 85%, 90% petahana harus 3 periode saya. Tuhan capek saya. Saya mau kasih Pak Gembala Jangka. Capek saya sudah. Capek jujur manusia saya capek. Tapi roh yang ada dalam hidup saya itu tetap menyala-nyala. Ini yang harus dipertahankan di hari Pentakosta. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun yang kau sedang hadapi, tantangan apa saja, jangan pernah padamkan api Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk kita selalu bisa bangkit, setia, ibadah, melayani Tuhan. Amin. Ini yang penting. Maka perlu yang namanya terobosan-terobosan. Yohanes 14 ayat 12. Sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara coba cermati ayat ini.
Jangan hanya sekedar dibaca, kayak baca komik. Jangan saudara. Tapi bacalah ayat ini menjadi satu panduan hidup kita. Bahwa saya percaya ada kuasa yang ada dalam hidup saya. Karena firman Allah berkata dalam Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa percaya maka diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Ada pekerjaan Roh Kudus yang akan diberikan kepada saya dan saudara. Tergantung apakah kita buka hati, open heart. Apakah kita menganggap ini sebuah keraguan-raguan? Itu tergantung kepada kita. Bukan tergantung pada gembala. Bukan Anda datang ke gereja, Anda sembuh atau tidak. Bukan karena gembala, tapi karena doa saudara sendiri dengan iman. Kita hanya fasilitator kok. Kita hanya perantara Tuhan biji mata Allah. Mendoakan saudara dalam nama Yesus. Tapi soal berkat, mujizat, kesembuhan, diberkati urusan pribadimu dengan Tuhan. Amin. Itu yang penting. Ayat ini jelas berkata, aku berkata kepadamu, kepada semua murid juga. Ya. Sesungguhnya barang siapa percaya, garis bawahi kata percaya. Karena banyak orang Kristen rajin ke gereja, rajin melayani saudara, cepat tawar hati. Kenapa? Karena kurang percaya. Percaya ini enak dibahasakan, betul? You believe me or not? Percaya. Kata percaya ini mengandung arti sebetulnya di dalam hati yang paling dalam. Karena banyak manusia berpikir dengan cara logika manusia. Saking pintarnya dia cara manusia. Diolah. Seolah-olah kita lebih tahu, lebih paham. Wah, keren. Tapi percaya di sini adalah bagaimana Tuhan memberikan manifestasinya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. 10 hari kami mengadakan doa kepenuhan. Penuh Roh Kudus. Kami minta urapan curahan dipenuhkan terus Tuhan mengalir. Di akhir zaman kita butuh kuasa Allah. Di akhir zaman banyak orang-orang sedang berteriak tolong Tuhan. Karena situasi akhir zaman dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Akan semakin hari dunia ini bukan semakin baik tapi semakin buruk. Amin. Maka kuasa Allah dibutuhkan. Pergerakan zaman, perubahan, gempa bumi semua, deru perang sana sini itu sedang terjadi saudara. Dan ini belum kiamat. Ini masih dalam tanda-tanda zaman bahwa Tuhan tidak lama lagi akan kembali. Kan ada 5 dimensi yang pernah saya sampaikan. Yang pertama apa? Kelahiran. Yang kedua apa? Kematian. Yang ketiga apa? Kebangkitan. Yang keempat apa? Naik ke surga. Yang belum apa? Kelima yang belum. Datang turun lagi menjemput saudara dan saya yang penuh dengan roh kuasa Roh Kudus. Akan diangkat bersama-sama. Amin. Amin. Jadi kita butuh kuasa. Butuh kuasa saudara. Bukan hanya bicara tentang bagaimana kita mendemonstrasikan kuasa. Tidak. Tetapi kuasa juga butuh buat diri saya sendiri saudara. Kenapa? Biarlah kuasa Allah mengubah karakter saya yang gak baik menjadi baik. Katakan amin. Kebanyakan orang butuh kuasa karena mujizat. Butuh kuasa karena sembuh. Butuh kuasa karena pekerjaan. Butuh kuasa karena yang lain-lain. Tapi kita lupa bahwa kuasa Roh Kudus mampu merubah karakter kita masing-masing. Saya kasih PA. Ya. Makasih ibuku. Ini kakak saya ini. Saya kasih PA kemarin. Saudara. Makasih. Saya kasih PA. Ada yang tanya begini. Pak Gembala, apa bedanya tabiat dengan karakter? Bisa jawab gak? Saya kasih sepeda. Sepedanya minta sama Pak Gembala. Ya saya kasih PA, 10 hari saya kasih PA. Ternyata jemaat kami pun masih banyak yang belum paham soal pekerjaan manifestasi Roh Kudus. Wow. Ada yang bisa jawab, apa bedanya karakter dengan tabiat? Silakan Bu, Takada. Bisa. Beda tipis ya, hampir mirip.
Terus ada yang tanya, Pak kalau gitu tabiat bisa hilang gak? Saudara, tabiat itu lahir dari keturunan. Sejak lahir manusia punya tabiat, kebiasaan, betul. Susah hilangnya tabiat. Tapi karakter bisa diubah. Tabiat ini yang paling susah. Kalau dasarnya pelit, ya pelit aja saudara. Loh itu tabiat. Loh iya. Saudara, tabiat itu watak, bawaan, keturunan, itu tabiat. Gen, bapak saya orang yang keras. Bapak saya itu orang yang saklek, enggak gitu. Wis pokoknya enggak. Mau bener mau salah pokoknya orang. Ini bahasa Perancis. Bener, bapak saya gitu. Dan enggak banyak omong. Orang dulu tuh enggak banyak omong. Lihat mata saja kita udah takut. Lihat begini aja kita sudah langsung diem. Anak sekarang kita ngomong 1, dia ngomong 1000. Di sini enggak ada kan? Enggak ada, enggak kelihatan. Bapak saya itu orang yang saklek. Iya, tidak. Keras. Saya kebawa karakter bapak, saya kebawa karakter ibu. Bapak saya saklek, ibu saya penuh kasih. Ada orang datang, Pak saya ini terdampar. Saya ini menumpang nginep 3 hari. Kalau nggak ada surat-surat, nggak ada identitas, keluar. Itu bapak saya. Tapi kalau ibu saya penuh kasih. Mas, sakno mas, ini bahasa Perancis lagi. Mesakno mas, mesake loh. Jauh mas, kasih tumpangan aja mas. Ibu saya gitu. Untungnya saya ada di dua-duanya Bapak Ibu. Coba ke bawa bapak aja, habis juga saya tadi. Suruh bawa. Itu tabiat, karakter. Susah dirubah. Tapi tabiat dapat dipulihkan pelan-pelan dengan karakter kita. Karena karakter terbentuk saudara yang pertama dari lingkungan. Lingkungan. Makanya Rasul Paulus enak. Kenapa enak? Dapat staf ahli yang namanya Timotius. Baca Alkitab. Sejak dari kecil Timotius sudah mengerti firman. Ada enggak ayatnya tuh? Sejak dari kecil engkau itu bukan Tuhan. Tapi kamu, artinya Timotius sejak dari kecil sudah lingkungannya adalah ibunya, neneknya Eunike, betul? Dan mereka dari kecil sudah dalam lingkungan kasih Tuhan. Makanya Rasul Paulus gak susah lagi membentuk pelayan kayak Timotius. Ya, dia gak bentuk. Karena sudah terbukti karakter Timotius ini, karakter yang sudah tercetak, terbentuk. Sehingga bahasanya enak dapat karyawan yang sudah bisa semuanya. Katakan amin. Loh iya dah, kan ini restoran. Saya katakanlah bosnya nih, anggap aja. Terima karyawan, masakan apa nih? Jepang, bisa lo masak? Bisa. Setelah diuji gak enak, kan bohong. Capek ngajarin lagi, bosnya datang ngajarin lagi. Lu gini loh, ini garamnya segini loh, ini lomboknya segini. Oh capek saudara. Tapi kalau sudah terlatih tinggal datang. You tahu gak masakan ini? Tahu. You tahu gak ini? Tahu. Bumbunya ngerti? Ngerti. Enak saudara. Timotius sudah terlatih dan Rasul Paulus gak capek. Dapat pelayan model Timotius mantap GBI Glo. Pak Jangke gak perlu capek. Gak perlu teriak-teriak gitu bahasanya. Oh saya hajar jemaat saya sendiri. Saya hajar. Yo, ada yang tunduk. Bagus ada yang tersinggung saya bilang begitu. Berarti rohmu masih menyala-nyala. Yang paling bahaya sudah mati, bebal. Bahaya saudara. Ini mau disiram air panas pun tidak akan mentah. Haleluya. Saudara, jangan ada yang tersinggung ya. Nanti lapor Pak Gembala, Pak jadi undang lagi pendeta Jonathan Pak. Seharusnya manifestasi Allah yang diberikan cuma-cuma kepada kita. Bukan hanya untuk hal yang menyenangkan hatimu. Jangan. Tapi minta terdahulu. Kenapa? Karena banyak hidup kita belum beres sama Tuhan. Banyak hidup kita semua belum selesai dengan masalah kita. Makanya kuasa Allah saudara merubah Petrus dan Yohanes.
Coba buka. Next. Kisah Rasul 4:13, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Apa yang terjadi? Yohanes dan Petrus, saudara Simon, mereka disidang di mahkamah agama. Ada imam besar, ada ahli Taurat, ada. Semuanya nyidang dia, kenapa? Karena dia berkhotbah tentang nama Yesus. Dan kemudian selesai khotbah banyak yang sembuh sakit. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Dan murid-murid orang-orang bingung. Kenapa kok orang goblok ini bisa dianggap begitu? Kenapa? Karena orang tidak terpelajar kan dianggap orang bodoh, saudara. Saudara bayangkan. Dan Alkitab itu ya dan amin. Mempermalukan orang-orang yang dianggap pintar di saat itu. Dan jelas, saudara. Mereka tanya. Untung gak kayak di iklan. Kamu bertanya-tanya. Pak. Gitu. Saudara, mereka bertanya. Kok bisa ya? Ibu Takada tumpang tangan orangnya sembuh. Keren. Gurunya siapa? Pak Jangke. Wah, keren lagi. Belum suhunya yang turun. Baru di bawah yang turun. Orang sudah terlepek-lepek. Orang bingung. Kok bisa ya Petrus sama Yohanes? Kok bisa ya? Karena dia tidak kenal. Baca Yohanes 14. Kamu mengenal dia, tapi orang tidak mengenal dia. Jadi kuasa Allah manifestasi menghajar bukan hanya keluar, tapi kita diubah. Petrus dan Yohanes diubah menjadi orang yang cerdas dan pintar. Saudara bayangkan. Dikatakan jelas sekali, mereka tidak terpelajar. Jadi kuasa Allah, saudara, bukan hanya untuk hal yang manifestasi keluar. Kita butuh kuasa supaya orang lain sembuh. Kita butuh ini. Enggak. Kuasa Allah juga untuk merubah saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Saya dan saudara merubah karakter-karakter yang biasa. Tidak berkenan diubah oleh Tuhan. Itu bisa. Makanya karakter pertama dari lingkungan. Lingkungan rumah. Betul? Betul, makanya waktu saya udah mulai punya anak, saya bilang sama istri saya, ketika anak-anak sudah mulai bertumbuh, saya bilang, Mah jangan panggil aku mas terus. Kenapa? Nanti anakku yang kecil-kecil lama-lama besar panggil mas juga, saudara. Loh iya, kalau belum ada anak, orang popo. Masnya beratnya 84 kilo, wah keren. Dia Pak Jangke, Pak Gembala. Iya kan? Saya bilang sama saya, Mah jangan panggil mas, sudah anak. Di depan anak, jangan. Ya istilahnya ada kan, guru kencing berdiri, murid kencing, ya sudah, jangan. Nanti apa? Kebiasaan lingkungan nanti mempengaruhi anak saya. Sudah mulai besar, dia kan gak ngerti toh, 5 tahun, 4 tahun masih belum ngerti yang benar. Mas Jonathan, anak tak paling gitu. Ini papamu sayang. Jadi saya rubah. Panggil apa? Panggil papa. Panggil daddy. Panggil ayah. Terserah. Tapi jangan panggil nama. John. Haleluya. Saya bilang. Jangan. Nanti anak-anak ikut-ikutan. Lingkungan mempengaruhi saudara. Amin. Ada anak datang. Mak aku merahnya 3 mak. Di depan saudaranya kecil. Mak. Tapi aku naik kelas. Ya gak apa-apa. Kamu tetap pintar kok anakku. Tapi kurang belajar. Jangan datang-datang orang. Goblok kamu. Bodoh kamu. Kamu anak siapa? Lupa anaknya siapa. Nanti yang sebelah ikut-ikutan. Masuk kamar. Dia bodoh lu. Gitu. Kasihan. Makanya harus ada bahasa. Amin. Kuasa yang ada dalam hati kita. Merubah karakter saya dan saudara. Itu sangat penting. Ya kan? Makanya kuasa dalam Kisah Para Rasul next 1 ayat 8 berkata jelas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di keluarga dulu. Dan di seluruh Yudea dan Samaria, di lingkungan kita. Dan kemudian keluar ke ujung bumi. Karena ada kuasa. Yohanes dan Petrus berkhotbah, 5.000 orang laki-laki bertobat, dibaptis. Belum perempuan.
Apakah yang hebat Yohanes dan Petrus? No, yang hebat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia dipakai oleh Tuhan. Kita bisa jadi orang hebat, terobosan, breakthrough karena kita anak Tuhan. Bukan berarti karena kita S1, S2, S3, S-teler, AS apalah nggak tahu lah pokoknya. Semua S ada di situ. Ya Pak, saya S3, SD, SMP, SMA selesai. Tapi Anda bisa jadi manajer, itu puji Tuhan, bukan alhamdulillah, puji Tuhan. Amin. Loh iya kan? Saya cuma S3 Pak, S3, SD, tapi saya dijadikan supervisor di sebuah hotel besar. Wah, saudara hebat. Yang lulusan STP aja belum tentu bisa. Amin. Hebat. Bukan berarti nggak bisa sukses. Tapi kalau kita mau jadi orang yang berkarakter Kristus, artinya pertama kita punya integritas Bapak Ibu. Orang yang punya integritas itu Bapak Ibu, orang yang dapat dipercaya. Amin. Punya integritas. Punya kepercayaan. Apa yang dilakukan selalu selesai. Apa yang dikasih tanggung jawab selalu beres. Itu orang integritas. Dan kita punya pasukan, punya anak buah yang berintegritas. Enak saudara. Makanya pembentukan karakter gak cukup cuma di satu tempat. Makanya tentara, polisi kalau masuk di pendidikan, saudara mau tugas pegang senjata harus masuk dalam sekolah kehidupan mereka. Pembentukan karakter dulu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar sekarang kalau terima karyawan harus ikut tes psiko. Betul? 4 jam. 4 jam nulis, gambar, hitung semua. Kenapa? Dari situ mereka tahu karakter ini anak baik atau tidak. Tapi kalau ada Roh Kudus di situ pasti anak ini menjadi baik. Terus nanti ketahuan, ini suka bohong enggak, ini taruh di keuangan aman enggak, ini taruh di pos jaga aman enggak. Jangan-jangan pos jaga tembak komandannya sendiri saudara. Ini harus dibenarkan. Haleluya. Harus berkarakter Kristus. Di akhir zaman ini harus punya buah-buah roh. Sudah tahu buah-buah roh? Kasih, apalagi sabar. Yang terakhir penguasaan diri. Karena sekarang banyak ego manusia tinggi banget. Yang penting gua happy, yang penting gua cantik, yang penting gua ganteng. Lupa pikirin suaminya. Ibu-ibu suka sayang sama suami enggak? Sayang sama suami. Perhatiin suami, kasihan. Jangan kaos kaki bolong sudah setahun enggak diganti-ganti. Bawa terasi lagi saudara. Sayangi. Jangan kita aja yang dandan cantik. Wah, kasihan. Suami baju gak pada disetrika, bikin malu saudara. Sayangi suami. Dan suami juga sayang istri. Haleluya. Susah membentuk ini. Tapi kalau ada Yesus di situ, saya percaya kita semua bisa lakukan. Amin. Filipi 3:10. 1, 2, 3. Yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal. Kesan pertama, mengenal itu penting. Saya harus mengenal Bapak Jangke. Pak Jangke mengenal saya. Maka tumbuhlah sebuah hubungan yang harmonisasi. Salah satunya tadi, percaya. Amin. Amin. Sekarang orang punya rencar ini agak gini-gini. Kenapa? Banyak orang punya rencar mobilnya hilang semua digade saudara. Serius. Kemana lari gak tahu. Mau tebus preman semua di sana om. Wih susah. Kita nyewain mobil, kita punya perusahaan rencar. Kita harus hati-hati. Siapa yang nyewa? Siapa yang bawa? Ada sopir gak? Puji Tuhan ada sopir. Kadang-kadang ada sopir dibegal sopirnya saudara. Di Bali belum ada kali. Sudah pernah ada di Bali sekali. Ya ini masalah percaya. Mengenal Yesus. Akrab dengan Yesus. Saya percaya. Saudara apapun yang kau pinta pasti Tuhan kabulkan. Karena berkarakter. Bisa diubah. Kuasa. Next bahasa Yunani jelas dikatakan dunamis. Dunamis itu apa sih? Kayak bom tuh loh dinamit. Dinamit. Ada otoritas? Iya. Kuasa itu otoritas. Di gereja ini, di gereja fisik yang punya kepercayaan tertinggi adalah Bapak Gembala. Kedua ibu, baru turun ke bawah.
kuasa. Apa saja. Perintahkan. Dan para anggota di bawahnya atau pada diaken di bawah harus belajar penundukan diri. Yesus punya murid-murid 12, gugur 1, tinggal 14. Semuanya belajar tunduk pada otoritas. Belum dikasih kuasa, belum. Setelah percaya dan terbukti, baru Tuhan hembuskan kuasa Roh Kudus, dapat dipercaya. Amin. Otoritas. Dan ada kepercayaan, ada kemampuan, otoritas. Kuasa itu ada kepercayaan dan kemampuan dan ada keberanian. Keberanian kita dengan positif. Bukan asal-asalan. Mampu mengendalikan, oke itu keberanian saudara. Keberanian minta maaf sama suami, keberanian minta maaf sama istri itu penting. Karena banyak orang yang egonya tinggi. Haleluya. Banyak suami yang egonya tinggi gak mau minta maaf. Padahal dia memang sayang, tapi gak mau karena ego, karena saya kepala gitu. Ada, di sini gak ada. Gak kelihatan. Sebaliknya istri. Kalau kita berani minta maaf, minta ampun, minta maaf, saya percaya di situ terletak pemulihan terjadi. Amin. Ini yang kita pegang. Percaya kuasa Tuhan sanggup mengubah? Amin. Makan telur, ceplok, sambal, nasi kecap. Kalau ada Yesus di situ, keluargamu sejahtera. Daripada makan capcay, puyung hai, hai-hayan, barongsai. Tapi di situ ribut aja. Ini kurang garamnya, ini kurang ini. Aduh Tuhan tolong, di sini nggak ada, insya Allah. Saya suami yang paling gampang makan. Tanya istri saya. Ini nggak membanggakan. Enggak. Saya memang orangnya kalau soal makan tuh apa adanya. Serius. Saya kalau udah misalnya nggak ada, saya ambil nasi, kerupuk, kasih kecap jadi saudara. Amin. Kalau enggak ceplok terus sendiri gampang Pak saya ceplok. Tapi kalau bikin kayak masakan Jepang nggak bisa. Tapi kalau ceplok gampang. Mau setengah mateng, mau mateng, aman. Saya udah belajar. Nasi goreng gampang. Ambil mentega, campurin aja goreng. Jadi nasi goreng. Ya tak? Nggak ribet saya. Karena saya mengerti bahwa istri saya lagi sibuk atau lagi apa, lagi sakit dan segala macam. Tapi bukan berarti istri nggak perhatian. Masih buatin kopi kan pagi-pagi istri. Ini nggak ada yang amin. Curiga saya nih. Istri itu pagi-pagi harus buatin minum. Sederhana. Karena suami itu butuh perhatian. Betul nggak Bapak-Bapak? Nggak amin juga ini. Kayaknya dingin semua ini kayaknya nih. Wah hati-hati nih saudara. Loh iya. Saudara benar. Istri itu perlu disayang. Suami itu perlu diperhatikan. Loh iya. Saya bilang perhatikan. Istri saya pernah nanya dulu. Mas, kamu cinta gak sama aku? Pak, anak 4 baru tanya cinta apa tidak. Salah, waktu pacaran kamu tanya. Cinta itu memang perlu, tapi yang perlu dibuktikan. Punya anak 4, semuanya sekolah baik-baik. Yang pertama sudah pengacara, Jessica. Diminta ke DPRD Badung. Yang kedua sudah selesai ujian skripsi, tinggal wisuda bulan ini. Yang ketiga sedang skripsi. Yang keempat bontot SMA kelas 1 si gendut. Ya toh? Kurang apa lagi mah? Masa mau bilang tiap hari I love you, I love you, I love you. Tapi gak ada apa-apanya. Mendingan diam-diam tapi terbukti. Itulah namanya cinta. Cerita indah tiada berakhir. Asik. Buat status cinta, cerita indah tiada akhir. Selesai. Ya Bu. Harus begitu. Dan saya mau sampaikan, tanpa kuasa Tuhan, maaf. Makanan gudeg bisa anyep kasih garam enak. Tapi kalau sudah lama-lama kita mulai luntur, hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengembalikan semuanya dengan baik. Oh ya, bukan berarti kami keluarga pendeta gak punya persoalan. Kami punya persoalan, tapi kami tahu cara menyelesaikannya dengan baik.
bukan harus perang, bukan harus ribut, bukan harus macam-macam, bukan harus cerai, maaf, enggak. Enggak, saya bilang. Tapi percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Minta Tuhan pulihkan aku, ekonomiku pulihkan, rumah tanggaku pulihkan, semua dipulihkan, anak-anakku dipulihkan. Saudara jangan salah, banyak anak pejabat dalam masa-masa ini sangat mengkhawatirkan. Dan itu sudah terbukti dari dulu karena ada viral aja, ada medsos baru terbuka semua. Betul nggak saya ngomong gini? Ya kan? Siapa tuh yang sedang disidang sekarang? Anaknya pejabat pajak. Bayangkan, fasilitas enak. Mobil dikasih Rubicon. Rubicon tuh kalau baru 1,1 apa 1,2. Secondnya 800. Saya aja belum sanggup beli. Saya punya Vitara aja saya bantu Rubicon. Pak Jangku bingung, Pak bannya kok gede? Ya jadi anggap aja naik Rubicon. Asik. Loh iya fasilitas semua dikasih, Harley dikasih semua. Enggak cukup anak kita dikasih gitu. Enggak, harus lingkungan memperhatikan anak itu tumbuh dewasa bukan karena banyak uang. Tapi tumbuh dewasa dengan rasa takut sama Tuhan, itu yang paling penting. Maka warisan yang kita tinggalkan besok kalau kita punya warisan dan kita teruskan, kita gak akan sia-sia. Kenapa? Anak kita akan mengelola selanjutnya dengan baik. Habis, gara-gara semua habis. Tuhan itu banyak cara. Tuhan mampu mengangkat seketika, Tuhan juga mampu menutup seketika. Sampai bapaknya juga diperkarakan. Saudara bayangkan, ulah seorang anak, bapaknya kena sekarang. Hartanya, uang berapa miliar di lemari dibawa keluar. Oh Tuhan, kalau aku punya aku bagi pendeta perintisan. Gitu percaya saya. Oh Tuhan tolong, tapi Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ingat, bukan berarti persoalan tidak ada apa-apa, itu jaga persoalan. Saudara diberkati juga itu ujian, saya kasih tahu. Mau dibawa kemana? Kakak angkat saya dampingi 10 tahun perusahaan. Dia kerja sama asing, Ibu Detsi Sonda, udah meninggal di Israel. Karena habis dari Yordan, dia celup dingin, tiba-tiba dia berangkat ke surga. Dia dapat bonus 600 juta, dia telepon saya. Saya mendampingi dia sebagai konsultan hukum 10 tahun. Ada berapa cabang perusahaan Jakarta, Jogja dan Bali, termasuk kapal pesiar. Saudara saya bilang, dia telepon saya, enggak tahu ngetes atau apa dia telepon saya. John, siap sis. Woi gue dapat duit nih 600 juta. Kemana gue kasih ya? Sis yang pertama bawa dalam doa. Bawa dalam doa, kemana harus dikasih? Yang jelas di mana sis bergereja, sis harus kembalikan milik Tuhan di gereja itu. Jangan ke saya ini kan sudah saudara dan saya ini hanya kepercayaan sis, jangan kerjakan. Oh gitu ya, saya doa dulu. 3 hari dia berdoa puasa hanya untuk uang 600 juta dibawa kemana. 4 hari kemudian dia telepon saya. John, ya sis. Tuhan bicara sama saya, kenapa? Tuhan suruh kasih ke gereja saya, kenapa? Karena gereja saya sedang membangun. Iya kasih, enggak kasih. Enggak gampang kan? Enggak gampang. Anda baru dapat 100 juta aja, susah mengembalikan milik Tuhan. Bagaimana? Tuhan uji pelan-pelan. Dari 1 juta gampang, 100 ribu. Betul? Ayo jujur. Ya kan? Naik lagi 5 juta, masih gampang 500 ribu. 10 juta, masih gampang. Tiba-tiba jegret 1 juta, mikir 10 juta. Saudara, bukan masalah nilainya. Banyak orang debat persepuluhan. Tapi saya mau katakan, kalau saya mau bicara persepuluhan dan saya berdebat sama Erastus Sabdono. Sudah tahu pendeta Erastus Sabdono, masuk Bali itu saya yang buka pintu. Dan saya tanya langsung sama dia, Pak Pendeta aliran Pentakosta sama Bapak kurang cocok. Kenapa Adinda? Dia panggil saya Adinda. Iya. Karena Bapak menentang persepuluhan. Bukan itu maksud saya, bukan. Bapak bilang katanya. Bukan, maksud saya di zaman anugerah ini bukan masalah persepuluhan lagi, tapi seluruh atau sebagian hidup kita harus serahkan kepada Tuhan. Kalau saya bilang itu soal ketaatan. Taat, menyisihkan sama menyisakan
itu beda tipis. Tetapi saya mau katakan, jangan sampai menyisakan Tuhan. Dapat 1 juta, langsung buka depan, ambil 100.000, kasih amplop tulisan persepuluhan, nanti jadi 1 lagi. Sisihkan 100.000, yang 900.000 kita baru pakai untuk pribadi kita. Amin. Ini enggak ada yang nyuruh saya khotbah begini, tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda bisa lakukan ini, itu tandanya kuasa Allah tetap menguatkan Anda, mampukan lewatan itu. Sanggup. Amin. Yang terakhir, Roma 1 ayat 11. Sama-sama, 1, 2, 3. Memberikan karunia rohani kepada guna menguatkan. Kuat. Jujur kuat. Seberapa banyak suami gak kuat ngadap istri? Seberapa banyak istri juga gak kuat ngadap suami? Oh banyak saudara, saya ini datang. Om, aku mau cerai om. Ngapain kau cerai? Loh ini om, ini. Saudara gak gampang. Hari-hari begini. Apalagi medsos. Saudara. Medsos itu tipuan-tipuan belaka. Gara-gara medsos suami kabur. Gara-gara medsos istri kabur. Di sini nggak ada kan? Alhamdulillah. Saudara bayangkan loh, gara-gara medsos loh bisa terjadi perceraian loh. Oh saudara, saya baru tangani. Maaf ya, pendeta. Mulanya biasa saja. Pendeta. Di Bali, pendeta senior lagi. Gara-gara iseng-isengan dia di-invite sama wanita cantik. Gambarnya tok yang cantik. Gak tahu gambarnya siapa itu. Loh iya Bapak, tanya istri saya cerita. Saya gak usah sebut nama ya, itu kode etik. Dia invite, direspon, jujur saudara. Saya banyak yang invite wanita. Karena saya waktu di foto tuh pakai udeng, ganteng saya di foto. Wah keren saudara, banyak invite. Saya enggak, kecuali saya tahu orangnya. Dan saya lihat pertemanannya dulu siapa saja. Dan saya lihat, kalau enggak kenal, enggak mau saya. Ada yang dari luar negeri, Ukraina, dari mana, dari Timur Tengah, banyak saudara. Karena itu kan seluruh dunia. Saya cukup hati-hati, ngeri saudara. Ngeri. Makanya bilang, diterima. Terjadilah percakapan. Wah kan. Percakapan tidak tahu sampai di mana. Tiba-tiba ada yang mengaku suaminya. Pakai foto tentara Pak. Pangkat sersan. Langsung diintimidasi. Bukan masalah wanita. Ini pemerasan sekarang. Jadi modusnya sekarang berbeda. Hati-hati saudara. Ibu-ibu. Ini pelajaran buat kita. Termasuk juga bapak-bapak. Serius. Dia nggak tahu mau lari kemana, malu kali kemana. Dia karena akrab sama saya, dia pakai telepon saya malam-malam jam 10. Tanya istri saya. Bro Ade, nama saya kan Ade. Bro Ade, nah, kalau sudah panggil saya Ade, itu pasti tahu akrab itu sudah. Maksudnya masa kecil saya. Senior, aduh saya ini diperas. Dikirim semua WA-nya, dikirim. Kamu ini ganggu istri saya, kamu ini harus ganti rugi, handphonenya saya banting seharga 5 juta dan lain-lain, kamu harus ganti rugi dan kamu harus ke BRI mengembalikan sebesar 15 juta. Diperes saudara. Dan kasih fotonya 3 biji, pakai tentara, kartu BIN, Badan Intelijen Negara, semua dikasihkan ke saya. Das. Blokir dan bertobat. Selesai. Blokir dan bertobat. Kemudian semua SWA-nya, semua kartu BIN-nya saya forward ke Kepala BIN Kalimantan Selatan karena datanya itu Kalimantan Selatan. Saya kirim, Bang tolong dibantu. Ini modus pemerasan, benar nggak orang ini? Dia bilangnya belum tentu orang ini benar, tapi nggak tahu ya dapat KTA di mana ya. Hebat sekali nih orang bisa foto-foto KTA-nya. Langsung ditelusuri, ditelepon tidak diangkat-angkat. Modus, hati-hati. Untung saya banyak ya punya jaringan kita ini Pak Jangke jaringan.
Kita perlu punya jaringan yang positif, katakan amin. Saya buka. Bang, tim kami sudah kerja bang. Tetap orang yang asli ini akan didatangi supaya dikasih tahu jangan sampai dia dipakai namanya. Kan kasihan saudara. Betul-betul TNI tidak berbuat, tapi orang lain pakai fotonya, pakai KTA-nya. Hancurin orang. Bayangkan itu pembunuhan karakter. Tapi kita sudah pintar-pintar kan, ini gak mungkin. Masa orang mau buat jahat kasih foto aslinya? Mana mungkin, ini setan asli ini saya bilang. Dan saya pesan mas senior ini, senior sudahlah bertobat, gak usah teruskan. Kita tahu godaan besar, kita tahu sudah gak usah lagi bermain api, pakai WA ketemu. Belum tentu kok cantik baru keluar WW gombel, kan repot saudara. Bapak Ibu jangan marah sama saya lagi ya. Ini biar Roh Kudus berjalan buat kita hari ini. Yang Efesus 3:16 dikatakan 1, 2, 3, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya di dalam batin kita. Tetap setia sebagai anak Tuhan di mana engkau ditanam untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya. Dengan seluruh musik agak halus, kita nyanyikan yang lama. Dengar dia panggil nama. Yuk, puji Tuhan, haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi sama-sama dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, ku jawab ya, ya, ya. Oh, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Saudara, pesan Tuhan hari ini buat kita. Tuhan ingin kita menjadi jemaat yang tangguh, yang kuat. Peranan Roh Kudus dalam hidup kita dapat tetap ada karena dia Roh Kudus permanen tinggal dalam hidup saya dan saudara. Tetap dia mampu menguatkan saudara dalam situasi apapun ketika saudara mengadakan hubungan yang intim. Bergaul karib dengan Tuhan dalam doamu, dalam ibadahmu, dalam keseharian. Berikan cermin contoh bahwa kita anak Tuhan yang penuh kasih. Ya kan? Kuatkan istrimu, kuatkan istri suami kita, kuatkan anak-anak kita, kuatkan semua. Satukan kasih dalam pelayanan. Karena kita datang ke tempat ini bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Dia sanggup kok. Apa yang kau bisa minta, dia sanggup.
Kalau Petrus dan Yohanes saya tidak terpelajar, dia bisa memanifestasikan kuasa Allah. Maka orang takjub melihat. Maka kita percaya kita bisa breakthrough, kita bisa terobosan dalam hidup kita. Ada perubahan yang signifikan. Ada multiplication dalam hidup saya dan saudara. Dan itu bisa terjadi karena Tuhan yang disembah oleh Petrus dan Yohanes, Musa, Daud, semuanya sama Tuhan yang kita sembah hari ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita minta sama Tuhan agar Tuhan berikan kekuatan buat saudara dan saya. Di hari-hari ini banyak orang sedang menangis, banyak orang sedang sedih, banyak orang sedang berteriak, banyak orang yang sedang tidak mampu bergerak apa saja. Tapi kalau hari ini saudara masih mampu datang di tempat ini dan beribadah dan engkau minta sama Tuhan, itu Tuhan sedang memimpin langkah hidup kita semua hari ini. Memimpin dia. Kita datang ibadah di tempat ini. Kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh bersekutu sehati, naikkan pujian, penyembahan. Maka disitulah hadirat Allah hadir, memberikan damai sukacita buat kita semua. Haleluya. Ku jawab ya. Saya kembalikan kepada Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Jonathan Soeharto. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 2 Juni pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 4 Juni pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala Pester Yang Ketirta, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Beli duku dapat kedondong. Cakep! Malam minggu kok bengong? Daripada bengong, ayo gabung sama kita Dalam ibadah Yud, jam 6 sore di Gedung Gereja. Jangan lupa datang. Ditunggu kedatangannya. Sampai jumpa! Ibadah WBK Wanita Bagi Kristus tanggal 14 Juni pukul 6 sore bertempat di gereja. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami percaya firman itu tidak akan berlalu begitu saja Tuhan. Firman itu akan tertanam dalam setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari, siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, karena hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Allah terus ada di dalam setiap jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Roh terus menyala-nyala dalam diri kami Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, baik itu sakit penyakit, baik itu masalah ekonomi, apapun juga Tuhan. Saudara harus ingat kita masih ada Roh Allah di dalam diri kita. Roh yang akan selalu menolong kita, yang akan menguatkan kita, yang akan memampukan kita melalui breakthrough, melewati semua macam masalah yang kita hadapi. Percayalah saudara, kita harus selalu tetap setia dan percaya bahwa Roh Allah selalu akan menolong saudara dan saya. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Kita adalah biji mata Allah. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, untuk berkati hambanya Bapak Pendeta Jonathan Soeharto yang telah menjadi berkat bagi kami. Berkati keluarganya, lindungi, jauhkan dari niat-niat orang jahat. Biarlah pemeliharaan Tuhan sempurna atas keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami juga mau serahkan jemaat Tuhan yang hadir ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah mereka Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara pada mereka. Tuhan sendiri akan menjawab setiap pergumulan mereka. Dan mereka boleh datang kembali minggu depan di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada hari ini. Dan semua yang melayani Tuhan, kami percaya
Semua yang hadir pun juga kami percaya mendapat jamahan Tuhan pada siang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Karena Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu menyertai saudara. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab